Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neneng Suryani. Saya prodi jurusan AP Administrasi Pendidikan. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Halo sahabat Nusantara. Jika Anda berpikir tahu mana jalan yang betul, kuncinya adalah pendidikan merupakan fondasi utama dalam bentuk masa depan suatu bangsa. Adapun suatu bangsa oleh bagaimana sistem pendidikan dirancang, diterapkan, dilakukan. Oleh karena itu, perencanaan pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam strategi pembangunan nasional. Perencanaan pendidikan adalah proses strategi untuk melakukan tujuan yang dibutuhkan sistem oleh pendidikan berkembang secara efektif dan berkelanjutan. Tanpa perencanaan yang matang, pendidikan kita tidak sesuai dengan kebutuhan zaman, tidak mampu menjawab tantangan masa yang akan datang. Salah satu langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah menciptakan yang mampu menyiapkan kinerja kerja menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, teknologi, persaingan ekonomi internasional merupakan pendidikan karakter literasi digital, perasaan dan kemampuan kritis baik menjadi bagian program pengajaran. Itulah yang harus kita perhatikan di dalam langkah-langkah perencanaan pendidikan. Mengapa perencanaan seperti itu sangat penting? Yang pertama, untuk menyesuaikan kurikulum pembelajaran dengan perkembangan teknologi di kerja. Di mana pada saat ini kita hidup di era globalisasi yang sering berubah sesuai dengan zaman, industri, teknologi, bahkan budaya dan dunia berkembang. Maka iklim pendidikan mampu beradaptasi. Itulah yang harusnya kita perkembangan di dalam buat hari ini. Harus sesuai dengan kurikulum yang ada di dalam pembelajaran kita dan juga sesuai dengan teknologi kita. Yang kedua, menjamin aset pemerataan pendidikan. Pemerintah, kita harus juga mengetahui pemerintah daerah mana yang harus tertinggal, yang harus kita layani dan harus memiliki pendidikan dan bagaimana untuk menjangkau mereka. Bagaimana pada saat ini kita harus juga mempunyai aset data yang sesuai dengan data pendidikan pada saat ini, di mana masih ada sekolah-sekolah kita yang tertinggal yang tidak kita ketahui di dalam aset pendataan di daerah terpencil. Kita juga harus mengetahui dan harus mengetahui aset pendidikan harus juga kita berikan kepada pendidikan-pendidikan yang memang harus kita dan dalam pemerataan ini. Yang ketiga, yaitu untuk mengolah sumber daya dengan efisien, baik gurunya maupun fasilitas, anggaran dan infrastruktur di dalam lahan, dan semua harus dirancang dengan data yang analisis yang dan akurat serta dengan optimal yang akurat. Sumber daya yang perlu sekali kita di dalam perencanaan pendidikan ini, karena kita harus tahu kualitas suatu tempat tinggal, tempat kerja kita juga lebih baik untuk guru
segala perangkat yang ada di dalam pendidikan. Adapun prinsip dalam pendukung itu ada dari data negara pendidikan dan undang-undang rencana yang menjelaskan mana saat ini perlu kabarkan bahwa rancangan yang akan kita menghasilkan lulusan yang sangat berpotensi di bagian di dalam dunia. Namun perencanaan pendidikan ini bukan hanya tugas pemerintah saja, tetapi sebagai pemerintah masyarakat, sekolah, orang tua serta pendidikan. Jadi pendidikan juga merupakan tanggung jawab kita bersama untuk perencanaan pendidikan selanjutnya. Jadi perencanaan pendidikan untuk pendidik saat ini sangat perlu sekali, terutama di pemerintahan serta untuk masyarakat semuanya. Jadi tetapi yang utama adalah pendidikan percaya ini harus juga kita libatkan kepentingan kita bersama sendiri, terutama di keluarga kita. Apalagi ini adalah untuk masa depan anak bangsa yang akan datang. Dengan perencanaan pendidikan yang akan datang, maka kita akan mencetak lulusan pendidikan yang berkompetensi, berkompeten dalam bidangnya. Marilah kita bersama untuk kita bersama-sama untuk membuat perencanaan pendidikan ini lebih maju lagi dan mungkin lebih baik lagi, jadi merupakan suatu acuan ke depannya dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah dibuat.